Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sehat untuk semuanya. Kembali berjumpa dengan saya di channel Guru PAI Keren bersama saya Ahmad Ajami SPDI, Guru PAI dan Budi Pekerti SDN Pesangeran 4 Pagi. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat. Pada kesempatan yang baik ini saya akan berbagi video pembelajaran untuk mapel PAI dan Budi Pekerti kelas 2 tema 6. Ayo semangat menuntut ilmu. Sebelum dimulai, kita awali dengan berdoa. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Jangan lupa diberikan subscribe, like, dan share agar video ini lebih banyak bermanfaatnya. Dan kepada anak-anak, jangan lupa tetap semangat, optimis meskipun belajar dari rumah. Kalian pasti bisa. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Baik, kita akan mulai pembelajaran hari ini untuk mapel PAI dan Budi Pekerti kelas 2 tema 6. Ayo semangat menuntut ilmu. Simak terus video pembelajaran ini sampai selesai. Perhatikan kompetensi dasar KD 3.3 memahami hadis yang terkait dengan anjuran menuntut ilmu. KD 3.11 memahami kisah keteladanan Nabi Saleh alaihissalam. KD 3.12 memahami kisah keteladanan Nabi Lut alaihissalam. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini: 1. Meyakini hadis yang terkait dengan menuntut ilmu. 2. Meyakini kisah kebenaran Nabi Saleh dan Nabi Lut. 3. Menceritakan kisah keteladanan Nabi Saleh dan Nabi Lut. 4. Menunjukkan perilaku rajin belajar. 5. Menunjukkan sikap berani bertanya sebagai implementasi kisah keteladanan Nabi Saleh. 6. Menunjukkan perilaku kerja kelas dan disiplin waktu sebagai implementasi kisah keteladanan Nabi Lut. Semoga tujuan pembelajaran kita bisa tercapai. Lanjut materi inti. A. Hadis tentang menuntut ilmu. Perhatikan pada layar. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Artinya, menuntut ilmu adalah wajib bagi tiap-tiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian hadis yang kedua, man kharaja fi thalabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Artinya, barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang. Hadis riwayat Tirmidzi. Menuntut ilmu artinya mencari ilmu melalui berbagai cara, seperti bertanya, melihat, mendengar, atau membaca, baik di rumah, di sekolah, maupun di mana saja kita berada. Dalam Islam, menuntut ilmu hukumnya wajib. Ini berarti bahwa setiap muslim dan muslimah harus berusaha untuk mencari ilmu dengan sungguh-sungguh, terutama ilmu yang berkaitan dengan agama Islam itu sendiri. Lanjut B. Nabi Saleh. Nama lengkap Nabi Saleh adalah Saleh bin Ubaid bin Jabir bin Samud bin Amir bin Iram bin Sam bin Nuh. Nabi Saleh memiliki kaum yang bernama Samud. Kaum Samud adalah kaum yang makmur dan hidup dalam kemewahan. Tuhan mereka adalah berhala-berhala. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengutus Nabi Saleh
untuk berdakwah kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Saleh berupa seekor unta yang muncul dari sebuah batu karang yang berada di sebuah bukit. Namun kemudian kaum Samud yang durhaka kepada Allah malah membunuh unta tersebut dan menantang diturunkannya azab kepada mereka. Meskipun Nabi Saleh mendapatkan perlawanan dari kaumnya dalam berdakwah, beliau berani menghadapi dan menyelesaikan berbagai masalah dengan kaumnya. Semua masalah diselesaikan dengan musyawarah. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab kepada kaum Samud berupa halilintar yang mengerikan, sertai gempa bumi yang sangat dahsyat, sehingga tak ada satu orang pun yang tersisa dari kaum Samud yang durhaka. Itulah kisah singkat Nabi Saleh alaihissalam. Berikutnya C. Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut adalah putra dari Harun bin Tarih, saudara laki-laki Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau pindah bersama Nabi Ibrahim dari negeri Babilonia ke negeri Syam. Tetapi tidak lama kemudian kedua nabi ini pun berpisah. Nabi Lut menetap di sebuah dusun yang bernama Sodom. Negeri Sodom, penduduknya sangat durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bangsa yang tidak tahu malu, bergelimangan dengan kejahatan, perampokan, pembunuhan, menganiaya sesama manusia, sehingga tidak seorang pun yang dapat lalu lalang dengan aman di sana. Bahkan mereka memiliki perilaku buruk, yaitu menyukai sesama jenis. Meskipun Nabi Lut selalu ditolak oleh kaum Sodom, Nabi Lut terus berdakwah dengan gigih dari waktu ke waktu dan dari satu tempat ke tempat lain di negeri Sodom. Beliau juga sangat disiplin waktu. Waktunya beliau gunakan untuk beribadah dan mengajak kaum Sodom untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kaum Sodom malah menantang Nabi Lut untuk mendatangkan azab. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Lut untuk meninggalkan negeri Sodom sebelum Allah mendatangkan azab di negeri Sodom. Allah pun akhirnya mendatangkan azab dengan gempa yang sangat dahsyat, sertai angin sangat kencang dan hujan bebatuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala membalikan bumi dan menghancurkan negeri Sodom. Itulah kisah singkat Nabi Lut alaihissalam. Semoga kita bisa menteladani sifat-sifat yang baik dari Nabi Saleh dan juga Nabi Lut alaihissalam. Sampailah kita pada kesimpulan pembelajaran. 1. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi muslim dan muslimah. 2. Orang yang sedang menuntut ilmu akan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Nabi Saleh diutus kepada kaum Samud. Beliau berdakwah dengan berani meskipun mendapatkan penolakan. 4. Sikap yang bisa kita teladani dari kisah Nabi Saleh adalah ketika ada pelajaran yang belum kita pahami, maka kita harus berani bertanya kepada guru. 5. Nabi Lut diutus kepada kaum Sodom. Beliau sangat gigih dan disiplin waktu dalam berdakwah. 6. Sikap yang bisa kita teladani dari kisah Nabi Lut adalah kita harus disiplin waktu dimanapun kita berada. Demikian video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa diberikan subscribe, like, dan share agar lebih banyak manfaatnya. Saya Ahmad Jamil SPDI, Guru PI dan Budi Pekerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.